Saya perintahkan kau insisten. Berilah. Eh. Eh. Oke, oke. Ya. Eh. Eh. Tinggi setelah mulai hari ini. Jalanlah, sehatlah, normal lah. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa saudara tetap dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus sesuai dengan iman kita, saudara. Nah, sebelum kita melihat Pastor Andi Simon berdoa untuk orang yang lumpuh kemudian berjalan bahkan lompat-lompat, saudara, saya akan menjelaskan kepada saudara kenapa bisa terjadi seperti itu, ya. Ada banyak orang yang menyinyir bahkan tidak percaya. Dan miris ada dari kalangan Kristen sendiri, saudara. Itu menyinyir lalu mengatakan itu bukan dari Tuhan dan praktek perdukunan. Ya. Nah, kalau kita kembali melihat di dalam Keluaran yang juga sering diangkat oleh orang-orang yang membahas, ya, bagaimana Musa untuk datang kepada Firaun supaya membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, itu sebabnya disebut kitab Keluaran, saudara. Jadi di mana kisah orang Israel akan keluar dari tanah Mesir karena Firaun selalu menghalang-halangi. Maka Elohim menyuruh Musa untuk datang kepada Firaun dan meminta supaya bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Tetapi karena Firaun berkeras hati, maka harus terjadi 10 tulah di Mesir yang dilakukan oleh Musa, pemimpin yang dipakai oleh Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan, saudara. Nah, ada 10 tulah di sana, dan sampai saya melihat bahwa sampai di tulah yang ketiga, orang-orang Mesir pun, ahli-ahli jampi pun bisa melakukan hal yang sama. Yang pertama itu adalah air berubah menjadi darah, juga bisa dilakukan oleh orang yang petenung di sana, jampi-jampi, membaca mantra, sehingga bisa juga melakukan hal yang sama. Maka Firaun pun mengatakan bahwa orang-orangku pun bisa melakukan itu. Yang kedua, saudara, yaitu binatang-binatang katak yang memenuhi negeri yang ada di Mesir. Lalu yang ketiga, nyamuk memenuhi Mesir. Sampai pada tulah ketiga, para tukang tenung pun bisa melakukan hal ini. Maka hati Firaun masih keras. Tapi pada tulah yang keempat dan seterusnya sampai ke-10, tukang-tukang tenung tidak bisa melakukan itu, saudara. Musa membuktikan di depan Firaun bagaimana kekuasaan Elohim yang disembah, yang akan disembah oleh umat Israel. Apa alasan Musa untuk keluar dari tanah Mesir, saudara? Alasannya adalah meminta kepada Firaun bahwa izinkanlah umat Israel untuk pergi beribadah kepada Elohimnya di padang gurun. Tetapi karena Firaun mengeraskan hati, maka harus terjadi sampai tulah yang ke-10, yaitu semua anak sulung yang ada di Mesir itu tewas, saudara. Sehingga disitulah hati Firaun luluh. Mujizat yang dari Elohim adalah sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa ada kuasa lain yang menyamainya. Dan itulah yang juga dibuktikan, yang dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau Musa hanya sebagai alat bagi Tuhan saat itu untuk memimpin melepaskan bangsa Israel. Elohim berfirman kepada Musa, jadi dapat perintah. Tetapi kalau Yesus, saudara, ketika membangkitkan orang mati tidak dapat perintah, langsung melakukannya. Lazarus bangkitlah hanya dengan ucapan, hanya dengan berfirman. Orang-orang kusta, Yesus mengulurkan tangannya, seketika itu sembuh. Karena dia adalah sumber kesembuhan sendiri. Nah, ada banyak orang yang menyinyir lalu kemudian menertawakan hamba-hamba Tuhan yang melakukan mukjizat di dalam nama Yesus. Dasar kebenarannya, saudara, sangat banyak di Alkitab. Tetapi saya akan menyampaikan kepada saudara itu di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12. Bunyi seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, ku itu artinya Yesus, ya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ya. Jadi ini
kata Yesus kepada murid-muridnya, judulnya adalah Rumah Bapa, pada saat Yesus mau terangkat ke surga. Ya. Jadi jelas di sini bahwa siapa yang percaya kepada Yesus, dia pun bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Jadi kalau Pastor Andi Simon melakukan penyembuhan saudara dengan berdoa menumpangkan tangan atas nama Yesus, berarti itu adalah firman Tuhan. Janji. Yesus memberikan perintah kepada siapa yang percaya. Bahkan Markus 15 ayat 16, 17, 18 jelas. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Saudara bisa baca di sana. Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jelas saudara. Apakah ini terbatas hanya kepada pengkanonan Injil dan juga kepada murid-muridnya? Tidak. Tetapi kepada siapa yang percaya. Karena itu apa yang dilakukan Pastor Andi Simon bukan trik dan bukan sulap, tetapi murni kuasa Elohim di dalam Yesus Kristus. Jadi tidak ada trik di dalamnya. Saudara. Kalau orang lumpuh tiba-tiba bisa berjalan dan sembuh, itu sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Kita sudah melihat di dalam perjanjian lama, memang para ahli-ahli tukang jampi yang ada di Mesir pun bisa melakukan, tapi sampai pada tulah ketiga. Tetapi begitu tulah keempat sampai ke-10, dia tidak bisa mengikuti. Dan kuasa yang terjadi pada saat itu adalah kuasa yang terjadi dalam nama Yesus. Bahkan Yesus, saudara, membangkitkan orang mati. Adakah nabi yang lain yang bisa membangkitkan orang mati? Ya. Saya lihat ada yang lagi viral itu katanya pernah mati lalu bangkit. Saudara. Benarkah itu nyawanya putus atau hanya konten saja? Ya. Jadi saudara, kita langsung saja lihat video Pastor Andi Simon yang begitu luar biasa, menumpangkan tangan atas orang sakit, orang lumpuh, dan orang itu jadi sembuh karena jelas kata firman Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan, pastor-pastor tidak lebay dan tidak sombong, tetapi menggunakan nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada perlindungan bagi pastor-pastor, hamba-hamba Tuhan. Itu sebabnya saudara dimanapun berada saat ini, jangan pernah takut kepada siapapun. Karena ketika Tuhan ada di pihak kita, maka siapakah yang menjadi lawan kita? Saudara akan dipelihara sempurna. Share video ini untuk memberkati saudara seiman. Selamat menyaksikan. Tuhan memberkati. Apa? Tambah lagi. Baru datang di Surabaya. Jam 9 pagi. Hari ini tanggal berapa ini ya? 18. Incis. Saya perintahkan kau insisten. Berdirilah. Oke, kasih. Ya. In Jesus name, mulai hari ini jalanlah, sehatlah, normal lah. Jalan. Kasih. Mulai hari ini. Free.